Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal kayfa la yuqalu lahu kayfa wa khalaqal ayyana la yuqalu lahu ayna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sidang jamaah kajian yang dirahmati Allah, pertama sekali mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk nikmat khusus untuk orang Aceh yang Allah sudah tampakkan di depan mata kita semua, yaitu nikmat di tanah yang kita duduk ini adalah tanah di mana Allah dulu pernah membangkitkan masa kejayaan yang sempurna di seluruh Asia. Namun alangkah disayangnya ternyata generasi muda hari ini tidak tahu bahwa dulu di tanah ini pernah terjadi kerajaan Islam yang pernah dibawa oleh Raja Raja kita menjadi kerajaan yang paling berjaya, bahkan dikenali oleh dunia. InsyaAllah sebentar lagi kita akan membahasnya secara terperinci, khusus kita ambil tema tentang seorang raja yang banyak sekali ternyata orang Aceh belum kenal, yaitu Sultan Al-Imam Al-Adil Iskandar Muda Muqtalam. Salawat dan salam ayah-ayah yang dirahmati Allah, ibu-ibu, kita kirimkan kepada kekasih tercinta, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat beliau, keluarga beliau, dan seluruh para generasi tabiin, atba'u tabiin, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Salam ta'lim saya kepada seluruh jamaah gure-gure yang kadru malam berbahagianya, khususan bagi kakanda lentuan, yaitu abang lentuan, kalau anggap abang juga, abang seperti abang sendiri, yaitu kakanda Tengku Kamaruzzaman, kepada saudara Tengku MC, kepada semua yang sudah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita berdoa hari ini malam ini tidak hujan, dan insyaallah sebentar lagi kita akan menyaksikan, kita akan masuk ke tema sejarah yang jarang diperkenalkan orang, karena saya selama 2 hari ini saya habiskan waktu untuk mencari data yang betul-betul otentik tentang Sultan Iskandar Muda. InsyaAllah kita akan mulai secara bertahap, perlahan-lahan. Nah, jamaah dirahmati Allah, seperti mana saya katakan tadi, bahwa tanpa kita sadari ini tempat duduk kita ini, tanah Aceh ini, itu dulu memang diakui oleh musuh-musuh Islam, baik Portugis, Belanda, bahkan Jepang. Dan kita tahu ternyata banyak sekali tokoh-tokoh dari luar yang memperjuangkan Islam di sini. Saya sebutkan contoh seperti Syekh Abdullah Kanan dari Palestina, yang pertama kali membawa sumbangan lada, sehingga oleh Portugis Aceh ini dikenal negeri masa itu terkaya ladanya. Inilah nanti kita akan cerita yang membuat Portugis ingin memonopoli lada Aceh, sehingga nanti berperang dengan raja-raja kita semua. Yang ingin saya katakan adalah kalau kita mau belajar tentang Aceh lebih dalam, itu kita akan nampak jati diri sesungguhnya orang Aceh dulu, bahkan kita sendiri. Tapi kalau kita ingin melihat Aceh sekarang ini, itu akan nampak seperti persis Musa dengan Firaun. Kita di posisi Firaunnya. Jadi itulah sebabnya Al-Quran itu isinya sepertiganya sejarah.
untuk memberitahu kepada Nabi Muhammad sesungguhnya apa yang Nabi alami itu dulu sudah terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Maka Allah menggunakan kalimat manusabbitu bi fuadak, hai Muhammad, kuceritakan kepadamu sejarah agar dengan sejarah itu hatimu tentram. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau menelusuri sejarah Aceh lebih dalam, itu akan tampak tokoh-tokoh terkenal yang dengan Allah itu dekat sekali. Dalam perbuatannya sehari-hari itu tak pernah lepas dari hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang terjadi? Malu. Kita itu malu. Jangan bukan 180 derajat, 360 derajat. Apa yang kita lakukan ini berbeda jauh sekali dari orang-orang dulu buat. Dan yang lebih parahnya, dia tak merasa dirinya malu, dia perbuat sama seperti bagaimana dulu Firaun berbuat. Alhamdulillah min dzalik. Tapi nanti kita akan lihat contoh kecilnya bagaimana jayanya Aceh ini yang pernah dibawa oleh Sultan Iskandar Muda. Saya mau mulai dari satu hadis. Mudah-mudahan dari hadis ini nanti rangkaiannya kita urut sampai ke Aceh Darussalam. Dalam kitab Mukhtar al-Hadis itu ada satu hadis Nabi begini bunyinya. Nabi pernah bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku ini, kata Rasulullah, diberi 5 kelebihan yang Allah tak beri pada nabi lain. Padahal jumlah nabi itu 124.000. Jumlah Rasul 313, ada riwayat 300. Tapi oleh Allah diberikanlah kelebihan 5 itu kepada Nabi Muhammad. Kita tak bahas 5, satu saja. Nomor 4-nya Nabi sebut, ju'ilat li khairal umam. Nomor 4, Allah menjadikan umatku ini umat paling terbaik, terbagus, dan terhebat dari umat lain. Dan memang betul, setelah Nabi wafat itu perkembangan Islam terus menyebar sampai ke Persia, ke Iran, ke Irak. Terutama masa Utsman bin Affan itu penyebaran Islam sampai ke Armenia dan Azerbaijan. Panglimanya adalah Huzaifah al-Yamani. Setelah tak ada lagi beliau, perkembangan Islam terus meluas yang dipimpin oleh dinasti Umayyah. Tokohnya itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu sahabat Nabi yang satu-satunya orang yang bisa berperang di atas laut. Padahal Nabi dulu tak pernah mengajari sahabatnya bagaimana cara perang atas laut. Nah, inilah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga berkembang terus Islam sampai pusat perkembangan Islam yang diakui oleh dunia itu, bukan negara, dunia. Terjadi pada tahun 711. Di mana itu? Ini yang jarang orang-orang beritahu dalam dakwah atau dalam diskusi. Yang saya bilang tadi, andai kita mau belajar sejarah, kita akan tahu jati diri kita sebenarnya. Dan berikan contoh kepada saya satu saja. Adakah agama lain di dunia ini yang pernah menguasai dunia? Buddha, Hindu, Nasrani, Kristen, Konghucu, tak ada. Tapi satu-satunya agama di dunia yang pernah menguasai dunia sampai ke Eropa, masuk ke Italia, masuk ke Prancis bagian utara, itu Barcelona, Spanyol, berada di bawah kekuasaan Islam. Tahun 711, 800 tahun Islam masuk ke Spanyol, yang saat itu disebut dalam sejarah negeri Andalusia. Nah, kita tak perlu berlama karena kita ingin melihat. Hari ini PR kita malam ini adalah seberapa jayanya itu Iskandar Muda. Sehingga banyak orang kalau mengenal namanya tapi kurang tahu sejarahnya. Dia orang tanya, Iskandar Muda itu siapa sih? Raja. Raja gimana? Enggak tahu, pokoknya saya raja aja. Padahal beliau bukan raja, beliau seorang alim ulama yang sehingga menjadi
raja. Hati-hati, itu didistorsikan oleh Belanda. Saya ulangi lagi, nanti ini yang saya baca ini bukan buku sejarah saya baca, tapi manuskrip yang saya minta kirim dari Malaysia. Itu ada jamaah saya dari Malaysia, ahli sejarah. Di sana itu museum Malaysia itu banyak sekali manuskrip Aceh, hampir 500 buah. Jadi saya kutip beberapa kesimpulan saja. Pertama, apa yang membuat Portugis sangat suka ke Aceh sampai nanti masuk Belanda hingga Jepang? Saya ingin kutip kalimat seorang armada Perancis. Namanya, ini saya buka tab biar enak, jadi sejarahnya itu tertata. Nanti kalau tak buka ini lupa kita tahun-tahunnya. Ini tulisan saya sendiri. Saya kutip beberapa manuskrip, saya buat tulisan sendiri. Ada satu armada Prancis, ini persaksian beliau ini langsung bertemu Iskandar Muda. Beliau ungkapkan itu Iskandar Muda itu bagaimana orangnya. Nama beliau itu Agustin de Bellieu dari Prancis. Beliau berkunjung ke Aceh tahun 1621. Apa kata beliau saat kami ke Aceh itu? Ini kesimpulannya, panjang dia cerita. Kami temukan seorang Raja Iskandar Muda, itu beliau punya 600 buah kapal perang. 600 buah kapal perang, bayangkan 600 buah. Di mana mau ditaruh? 600 buah. Ini persaksian dari armada Prancis langsung. Kemudian beliau maksudnya Iskandar Muda itu punya 900 ekor gajah perang. Untuk perang. 900 ekor gajah. Kemudian militernya Iskandar Muda itu begitu canggih dan berteknologi. Teknologi tentu di masa itu. Dan adat istiadat Islam ini penting. Adat istiadat Islam itu dijaga ketat oleh Iskandar Muda. Yang ngomong ini Agustin de Bellieu, laksamana armada Prancis. Nah, inilah yang membuat nanti dunia itu melirik Aceh. Apa yang diliriknya? Pertama, lada. Karena harga emas waktu itu belum mahal. Lada itu dianggap lebih penting dari emas. Dan diakui satu-satunya penghasil lada terbesar di dunia Aceh Darussalam. Nah, inilah nanti yang menjadi Portugis masuk ke Aceh, ingin memonopoli hasil kekayaan Aceh. Lalu apa yang terjadi di situ? Bahkan dicatat dalam sejarah itu, di masa itulah 5 kerajaan Islam terkuat sedang berlangsung. 5 kerajaan Islam terkuat sedang berlangsung. Ini saya temukan dalam catatan sejarah yang pernah dibuat diskusi di Medan tahun 1972 oleh sejarah Aceh. Itu mereka ke Medan membahas tentang sejarah Aceh khususnya. Data ini saya ambil. Yang pertama, yang sedang berlangsung masa itu, ibu-ibu, kerajaan Islam terkuat di dunia ini, Turki Utsmani. Turki Utsmani. Yang kedua, dinasti Maroko di Rabat, Afrika Utara. Yang ketiga, dinasti Sassanid, Isfahan, yang ada di Persia, Timur Tengah. Yang keempat, dinasti Mongol di Agara, yaitu berada di India. Baru yang terakhir disebut dinasti Alaidin, kerajaan besar Aceh Darussalam, Asia Tenggara. Inilah 5 kerajaan yang sedang berlangsung saat itu, tengah berjayanya, tengah kuat-kuatnya itu. Alhamdulillah. Dari sini saja kita sudah tahu bahwa Aceh dulu betul-betul dikenal di dunia. Tapi hari ini kan nggak begitu kan. Hari ini terkenal korupsi nomor 2. Termiskin lagi. Nah, ini menjadi pelajaran bagi anak-anak kita nanti, ibu-ibu. Jelaskan sejarah pada anak-anak agar mereka itu semangat juang Islam itu kembali. Nabi itu kan kalau sedang gundah, Allah tegur Nabi kan. Gimana Allah tegur Nabi? Wa naqussu 'alaika min ambai rusul. Muhammad, kuceritakan kepadamu tentang umat-umat terdahulu. Apa fungsinya? Manuthabbitu bihi fuadak Muhammad. Agar hatimu tentram. Nah, sudah. Nah,
Mari sekarang kita jelaskan dulu nama asli Iskandar Muda. Saya ingin sebelum saya masuk, saya ingin jelaskan dulu. Kenapa temanya Iskandar Muda? Padahal ada sultan lain kan? Sultan Ali Mughayat Shah ya. Ada Sultan Malikus Soleh, ada Sultan Iskandar Sani, kan gitu. Kenapa Iskandar Muda? Karena sejarawan sepakat, termasuk Abu Hamka sendiri, Aceh masa kejayaan, masa emasnya itu terjadi pada Iskandar Muda. Nah, itu. Jadi Malikus Soleh, Samudra Pasai itu masa keemasan, berjaya, semuanya berjaya. Militernya, emasnya, hasil buminya itu masa Iskandar Muda. Baik, sekarang ayo kita belajar dari biografi beliau dan bagaimana cara beliau membuat sistem dakwah untuk orang Aceh sehingga orang Aceh itu maju. Nah, ini saya baca biar mbak ini. Saya mulai dari nama dulu. Siapa nama asli Iskandar Muda? Nah, ini banyak kadang-kadang orang tidak tahu. Dibilang Iskandar Muda itu nama asli. Enggak. Saya ambil dari ada satu kitab udah tua itu. Itu kitab itu dibuat tahun 17 sekian. Udah berapa tahun tuh? 300 ada? 300 tahun ya? 300 tahun lebih ya? Itu di dalamnya, di mukadimahnya itu tertulis nama asli Iskandar Muda itu Pocut Sulaiman. Nah, Pocut Sulaiman. Dari mana saya tahu ini? Saya tulis lagi situ. Nama manuskrip Aceh namanya Safinatul Hukam, karya Qadhi Faqih Jalaluddin, Ali Asara halaman 8. Nah, tinggal buka itu, tinggal ini aja. Kemudian di dalam Qanun Muqta Alam nama beliau Sulaiman Muqta Alam. Yang kedua, Iskandar Muda, raja kita ini, raja yang terkenal ini, beliau lahir di Banda Aceh tahun 1593. Nah, itu tak perlu panjang di situ karena lahir beliau di Banda Aceh. Saat itu bukan disebut Banda Aceh kan? Ya, itu bandar namanya atau Kutaranya. Siapa nama ayahnya? Saya urutkan di sini. Ini saya urutkan ayah-ayah dan kakeknya yang terkenal itu. Dalam beberapa catatan saya tulis ibu-ibu, ini ibu-ibu harus ingat, harus pahami. Iskandar Muda itu namanya Sulaiman bin Sultan Mansur Shah. Nah, Sultan Mansur Shah ini berjihad, dia pergi ke di Pulau Kampai. Kampai itu di daerah Langkat. Itu melawan Portugis karena Portugis tahun 1511 sudah masuk menguasai Malaka. Di situ berperang ayahnya Sultan Mansur Shah, ayah Iskandar Muda. Tapi syahid beliau di sana di Langkat. Nah, ayah Sultan Iskandar Muda itu Sultan Mansur Shah, kakeknya Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil ini, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, itu beliau menjadi raja di Haru Sumut. Jadi saya tanya waktu itu ke rumah Ustaz Abdul Somad, kebetulan waktu itu saya dakwah di sana. Kebetulan saya pergi ke rumah beliau, saya tanya sejarah dan intinya beliau berterima kasih kepada orang Aceh karena untung ada kerajaan Aceh dulu yang menyelamatkan Riau saat itu, Sumut. Kalau tidak, maka saat itu kota itu akan dikuasai musuh. Nah, begitu. Kemudian Sultan Alaiddin Riayat Shah Al-Qahar. Sultan Alaiddin Riayat Shah Al-Qahar ini punya 4 anak. Keempat anaknya ini itu pergi ke daerah Sumut, ke kota Haru. Itu pergi ke Sumut menyebarkan Islam sampai menjadi raja. Nah, jadi orang dulu itu nggak nongkrong aja di Aceh, pergi menyebarkan Islam. Nah, jadi kalau kita kan nggak gitu kan, menyebarkan virus ya. Orang dulu itu anak-anak Sultan Ali bin Shah Al-Qahar itu menyebarkan Islam dan sampai ke Haru dia pergi. Nah, itu. Barulah yang terakhir kakeknya Iskandar Muda itu adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Nah, itu kuburannya di dekat pendopo gubernur kan ya? Masuk dalam itu. Nah, itu pergilah, kalau belum pergi ziarah gitu. Bilang sama beliau, terima kasih Tengku, udah selamatkan Aceh dan membuat Aceh menjadi nama terbaik.
Sultan Ali Muayyad Shah itu siapa dulu? Itu adalah kakeknya Iskandar Muda, di atasnya lagi, yang pertama kali membuat kerajaan Aceh Darussalam. Nah, kalau ibu tanya, siapa yang pertama kali buat kerajaan Aceh Darussalam? Sultan Ali Muayyad Shah. Terus ujungnya itu kakek-kakeknya lagi bertemu ke Sultan Muhammad Shah dari Turkistan. Itu nenek-nenek Iskandar Muda ini. Dari Turkistan. Dan dari Turkistan nanti terus ke atas lagi bertemu dengan Alexander the Great. Nah, tahu Alexander the Great? Iskandar Zulkarnain. Nah, itu. Nah, ini dia nih. Darah Iskandar Muda itu darahnya itu gennya itu sampai ke Iskandar Zulkarnain. Tahu Iskandar Zulkarnain kan? Yang mengkebumikan Ya'juj Ma'juj. Musuh Zulkarnain itu. Nah, kita perlu tahu sekarang ternyata Iskandar Muda punya darah sampai ke sana. Nah, inilah silsilah beliau. Siapa nama ibu kandung beliau? Ibu kandung beliau itu Putri Indrawangsa. Putri Indrawangsa binti Dayang Mansur. Siapa Dayang Mansur? Asli orang Bugis, pergi ke Mekah. Saat sampai ke Mekah, beliau pulang, baru sampai ke Pidi, mau menuju ke Bugis sana, sampai ke Pidi itu diterjang oleh angin laut, rusak perahunya Dayang Mansur, maka diselamatkan oleh Mentro Manggalang kalau nggak salah saya itu. Di Pidi ada ya, Manggalang? Ada ya? Nama wilayah? Ada ya? Itu Mentro Manggalang itu. Jadi orang Bugis itu menunggu kedatangan Dayang Mansur. Dayang Mansur itu seorang ulama besar, asli orang Bugis. Begitu saya baca tentang sejarah. Ini sejarah yang saya bilang ini, itu dibahas di Medan tahun 1972 oleh seluruh sejarawan Indonesia, termasuk dari Aceh sendiri. Jadi karena diterpa angin kapal Dayang Mansur, maka Dayang Mansur itu diselamatkan oleh Mentro Manggalang itu. Lalu Dayang Mansur tulis surat untuk dikirimkan ke Bugis, memberitahu bahwa beliau masih hidup dan tolong membawa 300 ulama di sini. Beliau ditulis. Setelah ditulis, maka orang Bugis berangkat. 300 ulama itu berangkat, mau jemput Dayang Mansur untuk bawa pulang ke Bugis. Sampai ke Pidi. Bagaimana Dayang Mansur? Kita pulang atau kau tetap di sini? Kata beliau, biarkanlah aku tetap di sini saja. Ya, karena beliau sudah menetap di situ, 300 ulama Bugis tadi pulang. Nah, inilah nanti yang disebut oleh orang-orang kita hari ini, Dayang Mansur itulah Tengku Cik di Rebaya. Itu ya. Tengku Cik di Rebaya. Tengku Cik di Rebaya itu punya anak. Namanya Putra Sani. Putra Sani inilah yang nanti menjadi istri pertama Sultan Al-Imam Al-Adil Iskandar Muda. Dari situlah nanti muncul dua orang anak yang sangat berjasa. Yang pertama dibunuh oleh ayah sendiri, yaitu Merah Pupuk. Yang kedua yaitu Ratu Safiyatuddin. Nah, itu ya, Dayang Mansur namanya. Nah, sudah. Kemudian saat Iskandar Muda lahir, ini yang saya baru dapat nih. Baru saja saya dapat. Kira-kira ada 2 bulan yang lalu. Saat saya mengajar itu, ada satu kitab sudah tua sekali, tapi bekas yang tua tak boleh dipakai kan, karena dimuseumkan. Saya dapat fotokopinya. Itu kitab, di sini saya baca, di sini saya tulis langsung. Oleh seorang faqih namanya Jalaluddin At-Tarusani. Beliau tulis kitab namanya Safratul Hukam. Itu isinya hukum pidana perdata Aceh, Kerajaan Aceh Darussalam. Saya buka-buka, saya lihat di mukaddimah itu, entah halaman Romawi X1, X itu berapa itu? Halaman berapa? Halaman Romawi X, 1X. Hah? 19 ya? 19 ya. Jadi saya baca di halaman sebelah kanan, Iskandar Muda waktu baru lahir, itu kakeknya buat acara. Yaitu Sultan Abdul Jalil. Buat acara di istana,
diundanglah seorang raja dari Perak, namanya Sultan Mansur Shah bin Ahmad Perak. Yang nanti Sultan inilah yang menurunkan anak, namanya Iskandar Sani. Nah, Sultan Ahmad Perak. Nah, diundanglah oleh kakek Iskandar Muda untuk datang ke Istana Darussalam di sini, maksudnya di Kerajaan Aceh Darussalam. Datang beliau, lalu beliau menyuruh Sultan Mansur Shah untuk nepu cicap anu, atau apa namanya itu, cicap. Bahasa Indonesia boleh? Cicap. Cicap, akikah ya, akikah namanya. Ini Iskandar Muda baru umur 7 hari itu, datang Sultan dari Perak, khusus datang untuk memberi akikah kepada Sultan Iskandar Muda. Itu baru hari yang ke-7. Saya tulis. Diberi air zam-zam dulu. Ini ditulis tata caranya, sampai tata caranya disebut. Dikasih air zam-zam ke Sultan Iskandar Muda waktu kecil itu, waktu masih bayi. Kemudian dikasih kurma, anggur, dan dia berdoa. Nah, ini menarik. Waktu berdoa itu dia bilang, inilah Pocut Sulaiman Iskandar Muda Mukutalam yang akan memimpin kerajaan Aceh ke depan. Masih kecil, masih umur 7 hari. Setelah dia beri akikah, dia pecicat, dia berdoa, ya Allah, sampai nanti dia sebut di depan kakek Iskandar Muda, inilah orang Pocut Sulaiman yang suatu saat akan menjadi raja kerajaan Aceh Darussalam. Ternyata terbukti menjadi raja beliau. Dan sekaligus waktu jadi raja, betul-betul raja lagi. Nggak main-main. Setelah itu, maka datanglah seorang ulama. Saya teliti, ini nggak tahu dari mana beliau ini. Namanya Syekh Abul Khairi. Ini PR bagi saya juga untuk saya lihat Abu Khairi itu siapa. Ini saya baca di manuskrip Aceh, namanya Safinatul Hukam. Kalau mau manuskrip itu sekarang ada Ali Asara, sama saya ada, kalau mau tebal segini. Datang Syekh Abul Khairi, dikasih juga akikahnya. Lalu seorang ulama, ini juga PR bagi saya, siapa beliau saya tak tahu nih, namanya Syekh Muhammad Yamin. Jadi dua, Syekh Abul Khairi, Syekh Muhammad Yamin. Beliau berdoa enggak, dan kalimatnya menarik. Kata beliau, Sulaiman ini katanya, ini Sulaiman ini suatu saat insya Allah akan menjadi raja besar. 3 orang yang mempecicapkan Iskandar Muda, 3 orang itu juga lah yang berdoa atas beliau. Ternyata Iskandar Muda itu punya saudari kandung namanya Putro Ratna Jauhari. Nah, itu hasil. Berarti ayah beliau Sultan Mansur Shah, ibunya Iskandar Muda yaitu Iskandar Muda tadi, nama ibunya Putri Indrawangsa. Lahirlah 2 anak, Iskandar Muda 1, saudara kandungnya, adiknya namanya adalah Putro Ratna Jauhari. Ini juga PR bagi saya, nanti saya lihat lagi apa perannya Putro Ratna Jauhari ini bagi kerajaan Aceh Darussalam. Nah, lalu kalau dalam menuntut ilmu agama, beliau berguru kepada Tengku Cik Diribe. Beliau pergi ke PD. Beliau pergi ke PD belajar pada Tengku Cik Diribe. Situlah beliau tahu ilmu nanti. Maka ketika beliau tahu ilmu, beliau buat buku khusus. Di sini sudah saya cantumkan buku saya ini. Di buku khusus ini beliau tulis, atau Qanun Mukutalam bisa di-download. Sebelum memerintah, kata beliau, harus punya 2 ilmu. Ilmu akhirat, ilmu dunia. Saya penasaran untuk saya baca itu. Ilmu akhirat itu apa aja? Disebut oleh beliau itu. Sampai ilmu qiyas, ilmu usul fiqh, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu ijma. Itu dijelaskan oleh beliau itu. Jadi saya berpikir kalau beliau begitu cara memberi nasihat kepada yang raja-raja lain, tentu beliau seorang yang alim. Kalau begitu ahli Al-Quran, Iskandar Muda itu juga pandai dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Coba nanti download di Google, tulis saja download Qanun Mukutalam. Nanti buka halaman 3, halaman 2. Coba lihat itu susunan Iskandar Muda. Beliau menyusun struktur Undang-Undang Dasar Kerajaan, mulai dari kias. Kias dibagi lagi sama beliau. Kias Aulawi, kias Syabah, entah apa-apa kias itu.
Ilmu-ilmu ini biasa di hidayah itu belajar. Berarti beliau alim kan? Alim kan? Baik, langsung istri Iskandar Muda ada 4 orang. Yang pertama anak langsung Tengku Cik Diribai, namanya Putra Sani binti Tengku Diribai. Yang kedua Putra Meligo Syarifah Al-Habsyi. Inilah nanti cikal bakal ada gennya Rasulullah dari pernikahan beliau dengan Putra Meligo Syarifah Al-Habsyi. Itu keturunan Nabi. Nah, itu ada. Iskandar Muda itu bukan keturunan Nabi, tapi hasil perkawinan beliau dengan salah seorang keturunan Nabi yang anak-anaknya nanti terdapat gennya Rasulullah SAW. Nah, itu Putra Al-Habsyi. Nah, kemudian yang ketiga Putra Kamaliyah, Putra Pahang. Nanti saya jelaskan kenapa beliau bisa menikah dengan Putra Pahang. Sekarang diputar balik sejarahnya. Katanya Iskandar Muda itu suka banyak istri. Buktinya istrinya banyak. Putri Pahang lah, siapa lagi lebih banyak. Ini beginilah cara Belanda itu menjajah kita sampai 7 turunan. Padahal beliau waktu ke Pahang itu menguasai Pahang, saat itu beliau target ingin menghancurkan Portugis di Malaka, beliau itu ke Pahang. Sampai di Pahang, kerajaan Pahang itu runtuh di bawah beliau, maka pihak Pahang meminta agar diperistrikan salah seorang putri desa di sana agar kesinambungan kerajaan Aceh terjadi. Bukan Iskandar Muda cari banyak istri lalu menikah, enggak. Nah, ini bahaya nih. Ya, baik ya, nanti kita akan baca itu ya. Yang terakhir Siti Umu Putri Inai. Nah, itu istri yang keempat beliau. Baik, kemudian saya buka manuskrip Bustanus Salatin. Saya lupa bawa Bustanus Salatin. Di tab saya ini ada Bustanus Salatin, itu manuskrip yang dibuat oleh Syekh Nuruddin Araniri. Beliau hidup semasa dengan Iskandar Muda. Kalau begitu, Bustanus Salatin ini dibuat oleh beliau 4 tahun setelah Iskandar Muda tidak menjadi raja lagi. Beliau tulis sampai habis tentang Iskandar Muda. Nah, saya bacakan. Manuskrip Bustanus Salatin bab ke-13. Nah, itu halaman ke-27. Beliau bilang begini, Iskandar Muda itu orangnya, kata beliau ini, kata Syekh Nuruddin Araniri, beliau itu orang yang perkasa. Gimana nggak perkasa? Tadi aja Agustin tadi datang lihat Iskandar Muda punya 600 kapal laut, 900 gajah. Bayangkan itu. Perkasa itu, tegas. Kemudian bijaksana, kata beliau, Syekh Nuruddin Araniri. Kemudian haibat segala kelakuan. Haibat itu maksudnya beliau kalau berperilaku akhlakul karimah itu ada padanya. Enggak mentang-mentang lagi berkuasa dia korupsi semua uang rakyat, enggak begitu kan. Itu haibah namanya. Kemudian ini dia yang terakhir beliau bilang masyhur namanya di negeri yang besar-besar. Itu kata Syekh Nuruddin Araniri. Namanya itu terkenal nanti. Nah, baik, kita langsung saja ke ini ya, ke apa nama itu? Dakwah beliau Iskandar Muda menyebarkan Islam. Nah, saya bacakan. Jadi setelah Sultan Ali Riayat Shah itu beliau itu ayahnya Sultan Alauddin Riayat Shah Sayyidul Mukammil. Karena Aceh ini punya nama 2. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, anak Sultan Ali Muqayyad Shah. Ada satu lagi, sama juga namanya. Sultan Alauddin Riayat Shah Sayyidul Mukammil. Anaknya namanya Sultan Ali namanya. Sultan Ali ketika tahun 1511 itu Malaka sudah masuk Portugis. Kemudian Portugis masuk ke Aceh ingin memonopoli hasil lada Aceh. Namun oleh Sultan Ali karena nggak mampu, beliau tak bisa meruntuhkan kekuatan mereka, maka beliau diturunkan. Naiklah Sultan Iskandar Muda. Nah, ibu-ibu tahu umur berapa waktu itu Iskandar Muda jadi raja setelah Sultan Ali turun? Di sini saya hitung itu karena kan dalam manuskrip itu nggak dijelaskan tahun Masehi, tahun Hijriah, dijelaskan tahun Hijriah. Saya konversikan ke Masehi. Saya hitung. Iskandar Muda jadi raja menggantikan Sultan Ali Riayat Shah bin Sultan Alauddin Riayat Shah, umurnya 14 tahun.
14 tahun Iskandar Muda jadi raja. Dan dalam undang-undang dasar kerajaan Aceh, syarat menjadi raja harus punya 2 ilmu. Begitu kan alim itu, seperti saya bilang tadi. Ini coba buka Qanun Mutalak. Ingin menjadi raja? Ya, saya mau jadi raja. Harus punya 2 ilmu. Pertama, ilmu akhirat, ilmu dunia. Ilmu akhirat apa? Harus punya ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu ijma, ilmu qiyas. Semua ilmu itu ada di daya. Wah, saya nggak bisa. Kalau nggak bisa, jangan jadi raja. Itu aturan Iskandar Muda. Kalau begitu, umur 14 tahun beliau dinobatkan oleh raja lain menjadi raja. Pertama, di sini kita melihat beliau alim. Kenapa? Karena syarat menjadi raja harus punya ilmu akhirat. 14 tahun. Saya catat di sini, beliau menjadi raja hari Rabu 6 Zulhijjah tahun 1607. Nah, dari mana saya ambil catatan itu? Dari Bustanus Salatin. Bab ke-13 halaman 29. Itu nanti lengkap datanya. Andai orang membantah yang saya tulis ini, nggak bisa. Kenapa? Saya baca langsung ke manuskrip. Nah, sama saya ada manuskrip asli 7 buah itu. Tulisan asli. Nah, baik, nah, sekarang kita bahas strategi. Waktu Portugis itu masuk ke Malaka, oleh Iskandar Muda ini sudah dianggap berbahaya. Karena ingin dimonopolikan oleh Portugis ke Aceh, diambil hasil ladanya. Maka beliau susun strategi. Nah, di sini ditulis, saya simpulkan saja. Jadi ketika itu Iskandar Muda setelah 4 tahun menjadi raja, umurnya 18 tahun, maka beliau berangkat terlebih dahulu ke Delhi. Ini saya jelaskan, saya buat petanya. Dari Banda Aceh, ini beliau ingin menghempas Malaka dari tangan Portugis. Apa sebabnya beliau ingin menghancurkan Portugis? Karena Portugis sudah berbahaya bagi kondisi Aceh. Portugis sudah masuk. Maka cara Iskandar Muda unik. Beliau hantam terus ke pusatnya. Umur 18 itu beliau umur 18 tahun, beliau langsung menuju ke pusat Portugisnya, berada di Malaka. Itu 1617 beliau berangkat itu. Itu jauh sekali beliau berangkat. Nah, bagaimana cara berangkatnya? Beliau kuasai dulu di Delhi. Itu Delhi ada wilayah, langsung Iskandar Muda ke Delhi itu. Di Delhi beliau menguasai Delhi untuk agar Portugis tidak masuk daerah Sumatera lewat Delhi. Setelah dari Delhi beliau masuk ke Johor, lintas sana ini Aceh misalnya. Ini kan wilayah Aceh kan? Ini kan Aceh. Ini Aceh. Ini di atasnya itu Malaysia nih. Ini Malaysia. Ini kan peta. Kalau kita buka peta ini Aceh, ini Malaysia ini. Beliau ini Banda Aceh, sini Banda Aceh. Beliau berangkat ke Delhi sini. Di Delhi sini. Ini canggih sekali strategi beliau umur 18 tahun. Kenapa beliau kuasai Delhi dulu? Agar nanti Portugis tidak lari ke sini. Karena itu tempat strategis Portugis bisa masuk untuk membalas kekuatan Iskandar Muda. Setelah dari Delhi tahun 1617 tadi, beliau masuk ke Johor. Di Johor itu di paling bawah Malaysia itu. Johor paling bawah Malaysia tahun 1613. Ya. Setelah itu dari Johor langsung ke Riau. Setelah dari Riau barulah Iskandar Muda mencoba menghantam Portugis di Malaka tahun 1615. Apa yang terjadi? Malaka waktu itu berteman atau berkoalisi berkoalisi dengan beberapa kerajaan termasuk dari Johor, dari Kedah, dari Perak bantu Portugis. Karena waktu itu mereka diancam oleh Portugis, kalau tidak bantu maka dibunuh. Dan ternyata gagal. Iskandar Muda tidak bisa menguasai Malaka. Apa yang membuat Iskandar Muda waktu itu gagal? Ternyata di Kedah belum dikuasai. Nah, ini kembali lagi, ini Malaysia nih, ini Johor di sini, ini Johor di sini, Kedah di sini, ini Johor, di sini Pahang, di sini Kedah, di sini Malaka di sini tengah, di sini Sumatera. Nah, ini data Malaysia. Ini Johor, di sini Pahang, baru di sini Kedah, di tengah Malaka. Apa yang membuat mereka Iskandar Muda gagal? Karena Kedah tidak dikuasai. Saya mau cerita ini unik. Beliau pulang ke Aceh. Saya mau cerita ini wajib dengar.
pulang ke Aceh, apa yang diperbuat oleh Iskandar Muda? Beliau siapkan tentara Aceh. Bagaimana cara menyiapkannya? Pertama, setiap negeri yang ditaklukkan Iskandar Muda wajib buat masjid. Nah, ini unik nih. Tadi kan Riau, Johor, itu kan di bawah kuasa Iskandar Muda. Buat masjid, buat terus masjid. Yang kedua, setelah buat masjid, Islam terus harus berseru di situ. Seru Islam, mengajar Islam. Yang ketiga, menyuruh rakyat wajib sholat 5 waktu. Ini yang nggak ada pada pemimpin kita. Ini yang membuat rakyat kita ini hancur-hancuran karena sholat 5 waktu tak. Ya, jadi dari mana saya baca itu? Saya baca di Bustanul Salatin bab ke-13 halaman 28 sampai 29. Otentik datanya. Kemudian beliau menyuruh rakyat semuanya puasa Ramadan. Itu wajar lah, karena kita juga tahu hari ini banyak orang yang suruh puasa Ramadan. Yang uniknya bukan puasa Ramadan saja, puasa sunnah. Seluruh rakyat di Johor ada masjid, umumkan puasa sunnah. Di Banda Aceh, ini sini, Kutaraja, ada masjid, umumkan puasa sunnah. Kan bagus kan raja kita kan? Nah, puasa sunnah. Apalagi yang terjadi? Jangan pernah rakyat minum arak. Di sumber kehancurannya. Kemudian jangan main judi, dan beliau buat Baitul Mal. Setiap daerah ada Baitul Mal. Kemudian beliau terakhir adat usyur. Adat usyur itu begini. Misalnya ini kan laut ini kan laut. Di sana itu ada kapal asing datang untuk transit ke Aceh. Dulu misalnya. Waktu ingin pulang, itu setiap yang transit ke Aceh harus punya adat usyur. Adat usyur itu harus punya 1/10 dari setiap dagangan yang ada pada kapal dagang asing. Itu namanya adat usyur. Itu dikasih itu ke Iskandar Muda. Kemudian apalagi ini strategi beliau. Tadi kan gagal melawan Malaka kan, Portugis. Beliau pulang kepada Aceh. Beliau terapkan ini. Beliau buat masjid, jangan main judi. Saya lihat Iskandar Muda ini sama seperti Muhammad Al-Fatih. Yang pernah lihat sejarah Muhammad Al-Fatih? Yang ingin menerobos apa itu? Apa namanya itu? Konstantinopel kan? Hampir 2 kali beliau menerobos, nggak bisa kan? Apa yang terjadi? Beliau pulang, beliau puasa. Dia suruh bala tentaranya berpuasa dan jangan berbuka dulu. Tengah malam tahajud, setelah tahajud angkat kapal sama-sama, naik gunung turun gunung. Gimana caranya angkat kapal naik gunung turun gunung? Beliau selalu minta doa pada gurunya ini. Sama kisahnya ini. Seperti Muhammad Al-Fatih. Nah, barulah beliau, ini unik. Beliau itu ya? Oh, udah habis waktu ya. Baik, saya minta 5 menit lagi ya. Baik. Ini udah habis waktu ya. Jadi ini unik. Iskandar Muda setiap hari Jumat itu beliau bawa duit di kantong. Setiap hari Jumat. Bisa baca di Bustanul Salatin. Setiap hari Jumat beliau bawa duit itu di kantong. Kadang nanti ada ajudannya. Itu kalau lewat orang fakir miskin dikasih. Kasih. Misalnya salat Jumatnya di mana? Di sini, masjid ini. Itu Iskandar Muda dari Simpang Surabaya, itu bawa duit beliau. Lewat fakir miskin dikasih lagi. Nah, itu unik sekali beliau. Dan beliau memang sangat sayang pada rakyat. Dan beliau nggak mau melihat rakyat itu menderita. Maka saat itulah Aceh memang dikenal sebagai negeri yang kaya raya, yang rakyatnya insya Allah tak ada yang miskin. Alhamdulillah. Karena waktu sudah habis, saya ingin bilang bahwa aturan Iskandar Muda ini itu dibuat dalam satu namanya Qanun Muqta'ah Alam. Dan Qanun Muqta'ah Alam itu sayangnya dipakai bukan di negeri kita, tapi dipakai di negeri orang lain. Di mana itu? Brunei Darussalam. Dan sekarang Brunei Darussalam satu-satunya negeri yang pakai Qanun Muqta'ah Alam punya Iskandar Muda. Tak ada satupun orang miskin di sana. Tak ada satupun orang menderita di sana. Alhamdulillah. Baik, sampai sini.